Oke guys, selamat pagi, salam kiat sukses dari Heri Prastawa Channel. Oke, kali ini saya mau menjawab pertanyaan netizen yang mana selama ini di kolom komentar jarang saya jawab, akan tetapi akan saya jawab lewat konten-konten seperti ini. Jadi nanti bisa sampai 1 atau 2, 3 konten guna untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi ini temanya menjawab tentang pertanyaan tentang usaha, toko bangunan, dan lain-lain. Untuk hari ini saya mau menjawab 5 pertanyaan netizen. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipertanyakan oleh para netizen di kolom komentar saya bisa terjawab dengan maksimal. Oke guys, untuk yang pertama yaitu cara menghadapi atau menyikapi proyek, semisal proyek desa, apa aja yang harus dipersiapkan. Oke, untuk dunia proyek atau proyek desa pemerintah itu biasanya legalitas toko kita. Jadi seperti surat-surat SIUP, HO, terus NPWP dan lain sebagainya itu kita harus komplit dan lain sebagainya. Jadi untuk toko kita itu sudah legal dan berizin untuk berwirausaha seperti itu. Itu adalah salah satu syarat untuk menuju ke proyek pemerintahan. Terus yang kedua biasanya press list harga. Harganya juga kita di press list supaya apa? Mereka tahu bahwasannya apakah dengan toko kompetitor yang sudah legal juga, apakah toko tersebut menjual dengan harga murah atau mahal, seperti itu. Jadi simpel saja, nggak terlalu banyak untuk persyaratannya, cuman legalitas toko, perizinan tersebut, sama mungkin press list harga-harga dan kekompletan seperti itu. Dan jangan lupa, dan yang harus kalian tahu yakni masalah fungsi pembayaran. Biasanya kalau di proyek pemerintah atau desa itu biasanya fungsinya tempo. Jadi kalian kalau mau melayani tersebut harus mengutangi dulu, menyuplai barang dulu, baru nanti kalau sudah berapa persen ada pencairan dan lain sebagainya. Jadi uangnya tidak cash. Nah, kalau menurut saya pribadi yang sudah berpengalaman di bidang proyek seperti itu, saya untuk saat ini tidak recommended untuk ke proyek pemerintah, karena saya pribadi modalnya dikit, jadi lebih baik saya mencari yang proyek swasta aja, akan tetapi kita main ke plafon atau bayar setiap hari Sabtu seperti itu. Jadi kalau untuk tempo yang sangat lama itu nanti perputaran uang di toko kita sangat-sangat terganggu. Tapi kalau di toko-toko kita yang tidak menerima bon seperti saya ini, saya tidak menerima bon seperti dengan saya laba kecil, akan tetapi harga cash seperti itu. Jadi teman-teman, kalau untuk kalau beda dengan yang mempunyai modal banyak itu monggo. Tapi kalau saya pribadi sekarang sudah tidak melayani proyek desa atau pemerintah, dikarenakan saya modalnya sangat minim dan saya lebih baik main cash aja. Kalau untuk pemerintah, jadi saya menerima proyek pemerintah yang pembayarannya cash. Kalau enggak cash saya tidak terima, seperti itu. Oke, stop. Untuk nomor kedua yaitu untuk menjawab pertanyaan netizen, yaitu bagaimana cara memanage barang-barang di toko bangunan. Jadi saya pribadi sebagai owner toko bangunan atau pelaku usaha toko bangunan, jadi saya untuk memanage barang itu banyak hal. Jadi barang habis, barang masih banyak, terus barang masuk, barang keluar. Terus barang masuk itu harus kita cek dulu apakah kita itu benar sesuai yang kita order ke sales atau tidak. Kalau tidak sesuai bisa kita cancel. Terus barang keluar biasanya kita cek apakah barang keluarnya ini tuh cepat atau tidak.
yang sekiranya cepat, kita akan mengorder ke sales lebih banyak, kita stok banyak. Jadi barang yang laris, yang sering keluar, yang sering laku, itu kita stok banyak, seperti itu. Jadi kalau untuk yang slow moving atau jarang laku, kita nggak usah stok banyak-banyak seperti itu. Terus masalah barang habis, ya biasanya di toko saya itu kalau barang setiap hari orang datang beli seumpamanya nggak punya dan kita habis, itu langsung kita catat. Jadi toko bangunan saya itu ada whiteboard, dan ini ada papan tulis putih, itu kita tulis pakai spidol. Kalau setiap hari ada yang tanya dan tuh barangnya itu tidak ada, langsung ditulis dan itu langsung saya orderan ke salesnya. Gimana supaya barangnya itu selalu ada, recontinue, repeat ordernya tuh ada. Jadi kalau teman-teman gimana caranya memanage barang-barang supaya tidak kehabisan, seperti itu caranya. Jadi ada orang beli terus habis itu nggak punya, langsung tulis seperti itu, langsung tanyakan ke sales seperti itu. Oke, untuk nomor 3, modal membangun toko bangunan itu dan isinya berapa? Oke, jadi untuk membangun toko bangunan atau membuka usaha toko bangunan ini, itu tergantung kekuatan modal kita sendiri-sendiri. Jadi untuk pemodal atau pemula awal yang sekiranya modalnya dikit, jangan putus asa, jangan takut. Yang paling utama yakni adalah niat. Yang kedua adalah semangat kita untuk bekerja dan mencintai usaha yang kita dirikan seperti itu. Jadi untuk pelaku usaha yang mau berjuang untuk membuka usaha, jangan malu dengan modal kecil. Yang penting kalian punya niat, optimis dan semangat. Oke? Seperti saya ini dari modal kecil, alhamdulillah dengan rasa sayangku mencintai pekerjaan ini, dan saya menggeluti usaha ini maksimal, dan alhamdulillah dengan izin Allah, ridho dari orang tua, usaha menjadi berkembang menjadi lebih baik. Oke. Untuk nomor 4, toko bangunan menerima hutang dari customer atau tidak? Oke. Jadi untuk pribadi, untuk saat ini toko saya ini tidak menerima hutang atau tidak menerima bond. Karena apa? Karena menurut saya menghabiskan pikiran dan waktu untuk memikirkan bond tersebut. Karena apa? Toko menjadi perputaran uangnya tidak sehat. Akan tetapi dulu awal saya membuka usaha itu emang banyak yang hutang. Akan tetapi kita filter dan kita sharing apakah orang tersebut itu patut untuk kita hutangi atau tidak, bisa bertanggung atau tidak, bisa dipercaya atau tidak, seperti itu. Jadi jangan asal-asalan untuk menghutangkan barang kita ke orang tersebut. Jadi untuk masukan teman-teman yang bertanya masalah hutang, kalau saya pribadi mending nggak usah hutang. Caranya gampang, kalian jual atau mengambil laba dikit, akan tetapi cash, seperti itu. Daripada kalian mengambil laba banyak akan tetapi tidak membayar atau tempo atau dihutang, mending cash tapi laba dikit nggak masalah, seperti itu. Itu cara saya untuk mengurangi orang-orang yang hutang di toko saya, seperti itu. Oke, next, nomor 5, alat pengoplos cat itu harganya berapa, Pak? Ya. Jadi ada teman kita yang melihat toko saya ada mesin untuk mengoplos atau membuat cat. Jadi mesin tersebut kita dikasih atau kita pinjamin dari distributor guna untuk mensupport penjualan cat tersebut. Karena apa? Mungkin dari awal saya fokus di cat merek A. Jadi kita bisa perputaran atau pengambilan repeat ordernya banyak, jadi bisa dikasih seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman pengen mendapatkan alat oplos tersebut, bisa tanyakan ke sales cat tersebut apakah ada program atau tidak. Kalau ada, apakah ada target atau tidak, seperti itu. Nanti kalian bisa introspeksi pada penjualan
chat Anda semuanya apakah saya mampu atau tidak, seperti itu. Jadi di konten ini sudah ada 5 pertanyaan yang sudah saya jawab. Semoga pertanyaan ini dan jawaban ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama, menyikapi proyek dari pemerintah atau desa yang harus disiapkan apa aja. Yang kedua, bagaimana cara memanage toko, barang toko yang ada di dalam toko. Nomor 3, modal untuk membangun toko bangunan. Nomor 4, toko bangunan menerima hutang dari customer atau tidak. Terus nomor 5, alat pengoplos cat itu harganya berapa, seperti itu. Jadi semua tadi sudah saya jawab, sudah lunas. Semoga bermanfaat untuk konten ini. Besok akan saya jawab lagi pertanyaan netizen di konten yang berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Do the best but don't feel the best. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.